كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Kepada para mahasiswa, mahasiswi, semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan, kesehatan, dan perlindungan pada antum semua, pada kita semua dari penularan COVID-19. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah penyakit COVID-19 ini dari Indonesia secara khusus dan kepada seluruh dunia pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mari kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Ya, kita mengulas ya. Saya ulang ini di video kali ini, saya ulang karena ada request ya dari mahasiswa yang menuliskan di WhatsApp grup ya, untuk agar saya berkenan untuk mengulang bab 1 dengan format video seperti kemarin perkuliahan di bab 2. Oke, nggak masalah. It's no problem for me. Maju mundur ganteng, nggak apa-apa ya. Habis maju mundur, nggak apa-apa ya. Habis bab 2 bab 1. Dan saya harapkan dengan kita mengulang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujamkan pemahaman, kemudahan untuk mengerti ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Paham, mau dan mampu ya untuk menulis bab 1 dan bab 2. Nanti secara umum ya semuanya penugasan ya bab 1, bab 2 dan bab 3 ya, proposal PTK. Harus dibuat ya proposal PTK dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya, mari kita mulai pembelajaran kita. Nabda dari sana, mari kita awali, mari kita mulai pembelajaran kita, mari kita mulai perkuliahan kita. Biqira'ati doa, dengan membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujamkan kepada kita, pada antum semua, rezeki pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab 1 pendahuluannya. Bab 1 pada PTK sama seperti pada skripsi, tesis dan disertasi. Bab 1 itu berisi tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada 4 ya, paling tidak ada 4 yang dibahas di situ, yaitu latar belakang masalah yang pertama, kemudian yang kedua rumusan masalah, kemudian yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Secara khusus latar belakang masalah sudah pernah kita bahas, tapi it's okay, kita ulang ya. Latar belakang masalah kita akan bahas sampai akhir ya, sampai 1, 2, 3 dan 4. Tidak disampaikan pertanyaan ya, tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Nanti bertanya langsung boleh di kolom komentar di YouTube saya atau di Instagram, Facebook, ataupun di kemarin di WhatsApp grup ya, WA grup, atau juga di japri ke saya, nggak masalah. Ya, saya fokus ke pemaparan video ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, japri ke saya. Nanti kita bahas di sini. Ya, terima kasih. Kita mulai latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah di dalam PTK. Jadi saya ingatkan kembali ya, bahwa PTK itu kan penelitian berbasis masalah di kelas yang kita ajar. Seorang guru ketika menemukan sebuah masalah, kemudian dia ingin menemukan sebuah solusi, maka dia mengemukakan ya rencana sebuah penelitian berupa PTK. Nah, di sini
di latar belakang masalah ini saya buatkan seperti ini agar mudah dipahami ya. Harapan ideal, kondisi nyata dan alternatif solusi. Jadi di dalam latar belakang masalah itu pertama kita sampaikan harapan ideal. Harapan ideal itu misalkan minat belajar tinggi, hasil belajar tinggi, motivasi tinggi, kemudian sosialisasi dengan teman tinggi, itu termasuk harapan ideal. Jadi semua guru ya ingin harapan ini terwujud ya ketika dia mengajar di kelasnya masing-masing tentunya ya, ingin minat belajarnya tinggi, hasil belajarnya tinggi, motivasinya tinggi dan sebagainya lah ya, semuanya itu tinggi. Ini idealnya. Tapi kemudian di kondisi nyata di kelas itu kemudian berbeda-beda antara kelas, misalkan kita ngajar di SMA ya, SMA IPA ya, IPA 1, IPA 2, misalnya ada 2 kelas, itu saya berbeda, problematika di kelas itu berbeda. Atau kita mengajar di SMK ya, otomotif 1 sampai otomotif 4 misalkan, itu berbeda-beda setiap problematika setiap kelas. Maka kondisi nyata itu kondisi nyata di mana? Kondisi nyata di kelas kita. Harapan ideal mah, kalau harapan ideal hampir semua guru di kelas masing-masing itu memiliki harapan ideal. Tetapi kaitannya dengan kondisi nyata itu setiap kelas berbeda ya kondisi nyata di kelasnya. Minat belajar rendah, kemudian hasil belajar rendah, ini contoh kondisi nyata. Mungkin di kelas yang lain, kelas A, kelas B mungkin sama-sama minat rendah, hasil belajar rendah. Tetapi bisa juga mereka kompak dalam belajar, atau mereka tawadu, mereka begitu akhlaknya bagus kepada gurunya dan sebagainya. Di kelas yang lain sebaliknya, misalkan begitu. Artinya kondisi nyata, kondisi real di kelas itu masing-masing kelas berbeda. Ya secara umum kalau minat dan hasil mungkin sama ya, kalau misalkan ada beberapa kelas yang minat belajar dan hasil belajar rendah. Tetapi intinya bahwa secara real semua permasalahan itu berbeda. Di sini saya sampaikan harapan idealnya, kemudian kondisi nyata di kelas, kemudian alternatif solusi. Ini yang harus ada di latar belakang masalah. Ini harus muncul di latar belakang masalah. Yaitu pertama, harapan ideal kita sebagai seorang peneliti ya, sebagai guru di situ, apa harapan kita? Kemudian kondisi nyata di kelas seperti ini, kemudian kita harus menyampaikan alternatif solusi. Begitu. Nah, kita bahas ya. Misalkan nih kondisi nyatanya minat belajar rendah. Kemudian kalau minatnya rendah biasanya dia akan berkorelasi terhadap hasil belajarnya juga rendah. Ya minat belajarnya rendah ya hasilnya biasanya rendah. Penyebab ya materi yang bersifat abstrak dan pengelolaan pembelajaran yang kurang tepat. Abstrak itu bahasa Cilacapnya apa ya? Ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang itu terlalu abstrak. Jadi ketika materi yang tidak konkret, yang tidak bisa dilihat langsung, itu kadang kan butuh imajinasi seorang siswa. Dan imajinasi siswa itu bisa terbimbing apabila guru di dalam kelas itu ketika menyampaikan proses pembelajaran itu dikelola dengan tepat. Tapi kalau kurang tepat, akhirnya materi yang abstrak menjadi semakin abstrak. Akibatnya apa? Akibatnya minat belajar siswa rendah. Ketika minat belajar siswa rendah, kemudian juga hasil belajarnya juga rendah. Ini ada hasil belajar ya. Di sini kurang satu ya. Minat belajar siswa rendah dan hasil belajar siswa rendah. Seperti itu. Kemudian alternatif solusi, ini kemarin sama ya seperti yang di latar belakang kemarin, latar belakang masalah yang di awal pembelajaran. Saya sampaikan judulnya masih sama biar kita runtut ya, judul PTK contohnya. Yaitu ini judulnya ini penggunaan alat peraga ya. Jadi solusi ketika ini di judul yang ada itu kan tentang kemarin ya, tentang seorang guru IPA di MTS Negeri 39 Jakarta mengajar tentang materi unsur senyawa dan campuran. Nah, terutama unsur itu kan abstrak. Kalau menjelaskan unsur itu banyak abstrak.
Kalau udah senyawa dan campuran, kalau udah campuran mungkin bisa ya divisualisasi. Tapi ketika unsur itu abstrak, maka butuh pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran dari seorang guru. Nah, ini di sini guru tersebut menyampaikan, mengemukakan alternatif solusi, yaitu penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw. Jadi di sini ada dua solusi, yaitu penggunaan alat peraga, kemudian juga metode cooperative learning tipe jigsaw. Alasannya apa? Kenapa guru tersebut membuat alternatif solusi seperti itu, mengemukakan alternatif seperti itu dalam penelitiannya, dalam rencana penelitiannya ini baru proposal. Alasannya, satu, visualisasi materi abstrak menjadi lebih konkret ya, masuk akal ya, tervisualisasi yang abstrak menjadi konkret. Kemudian metode jigsaw menyenangkan. Nah, ini perlu dikemukakan nanti di bab 2, menyenangkannya bagaimana jigsaw ya, di landasan teori ya. Kemudian dirangkum dalam kerangka teoretik, kerangka berpikir. Jadi antara paduan antara sinergi antara penggunaan alat peraga dengan metode jigsaw itu apakah betul-betul dia tervisualisasi dengan baik, kemudian juga menyenangkan atau tidak. Tervisualisasi. Nah, ini judul penelitiannya, penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe jigsaw untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 71 MTS 39 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Ini judulnya ya. Terkait judul udah pernah kita bahas ya. Kemudian tadi yang ada di latar belakang masalah itu harus memuat harapan ideal, kondisi nyata, alternatif solusi. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Ya. Ini harapan ideal. Ini saya screenshot ya hasil hasil bab 1 ya, di bab 1 ini PTK yang sudah sudah valid dan memang sudah digunakan untuk seminar online, kemudian juga sudah dipakai oleh guru yang bersangkutan untuk naik pangkat dari 3D ke 4A. Nah, ini latar belakang masalah nih. Ini harapan idealnya di sini. Ini latar belakang masalah mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran bla 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 sampai akhir ya. Kemudian ini harapan idealnya di sini. Sebagai guru IPA, peneliti berharap minat belajar siswa tinggi pada materi unsur senyawa dan campuran. Minat belajar yang tinggi dapat mengakibatkan hasil belajar yang tinggi pula, karena beberapa penelitian melaporkan adanya korelasi yang baik antara minat dan hasil belajar. Jadi harapan ideal guru IPA yang bersangkutan ya, sang peneliti ini adalah minat belajar siswa tinggi ya pada materi unsur senyawa dan campuran, sehingga kalau minatnya tinggi, orang itu sudah semumut semangat ya. Ketika dia udah semangat, udah cemumut bahasa gaulnya ya, udah cemumut udah semangat banget. Udah semangat dia, semangat mencatat, semangat berdiskusi, semangat bertanya, kemudian juga semangat bekerja kelompok, kemudian semangat untuk membangun sebuah narasi terkait dengan pelajaran tersebut. Wah, itu udah keren. Ketika minatnya bagus, motivasinya oke, dia interest terhadap pelajaran itu, maka akhirnya akan berkorelasi terhadap hasil belajarnya. Ya, kalau dia semangat, insya Allah nilainya juga tinggi. Dan ini sudah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya. Ada korelasi antara minat dan hasil belajar. Ini harapan ideal ya. Harapan ideal semua guru insya Allah sama. Siswa itu memiliki minat dan yang tinggi dan hasil belajar yang tinggi pula. Ini harapan ideal. Kita lihat kondisi nyata. Iya. Kondisi nyata. Ini yang saya warna biru ya. Ini biru apa hijau sih? Biru ya. Kenyataannya materi unsur dan senyawa suatu zat bersifat abstrak sehingga menimbulkan problematika tersendiri bagi guru dan siswa. Ya, ketika dia abstrak, problematika tersendiri ini. Bagi guru, mengkonkretkan materi yang abstrak perlu keseriusan, kesabaran, inovasi dan pembelajaran. Ya, kalau unsur misalkan ya, unsur kalau dalam
eh, lambang unsur dalam apa sih itu, tabel periode unsur kan, Masya Allah ya, ada apa namanya H, ada O, ada S, ada P, hidrogen, oksigen, apa fosfat, fosfor, kemudian belerang dan sebagainya ya. Itu kan unsur ya. Ada hidrogen dan sebagainya. Unsur banyak, ini guru fisika, guru kimia, guru IPA itu mahirun lah untuk ini insyaallah. Tentang itu, tentang menghafal dan mengerti unsur-unsur tersebut, unsur dan lambangnya. Tetapi ini kan abstrak. Ini sebuah problematika. Ketika anak menyatakan, unsur hidrogen atau unsur oksigen, unsur karbon, misalkan dilambangkan dengan C, gitu. Misalkan, anak kan apa sih unsur? Karena itu abstrak. Nah, bagi guru itu perlu keseriusan, kesabaran dan inovasi tentunya. Inovasi mungkin dalam bentuk dalam bentuk inovasi, banyaklah inovasi sekarang, apalagi era industri 4.0 ya. Sekali lagi banyak sekali inovasi yang bisa kita bangun. Kreativitas guru itu perlu, apalagi abstrak seperti ini. Kemudian sedangkan bagi siswa, materi yang abstrak membuat mereka kesulitan dalam memahami materi sehingga berakibat minat belajar yang menurun. Kemudian ujungnya hasil belajar tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini kondisi nyata. Ini nyata sekali di sini. Hal ini terbukti di kelas 71 MTS Negeri Jakarta tahun pelajaran 2018-2019. Oh, ini sudah 3 tahun ya. Mereka menunjukkan kurang minat belajar tentang unsur dan senyawa, serta penilaian hasil belajarnya ada 16 siswa yang masih di bawah ketuntasan minimal belajar minimal KPM. Masih pentuntasan belajar minimal itu pentuntasan belajar minimal ya, KPM ya, KKM ya. Senyawa ya, serta penilaian hasil belajarnya ada 16 siswa yang masih di bawah KKM ya. Bolehlah pentuntasan belajar minimal KPM. Istilah kitanya itu KKM ya. Istilah di pembelajaran pentuntasan minimal ya. Ada 16, banyak juga ya. Kalau misalkan siswanya 32 berarti separuh ya. 50% yang KKM dan 50% dia tidak tuntas KKM-nya. Boleh ya istilah ketuntasan belajar minimal KPM boleh. Kita lanjutkan. Nah, ini solusinya. Solusi tadi permasalahannya udah ingat ya. Permasalahannya tadi idealnya guru berharap nilai minatnya tinggi, minat belajar siswa tinggi, kemudian hasil belajarnya juga tinggi. Kemudian kondisi nyatanya ternyata materinya begitu abstrak ya, butuh inovasi dari seorang guru agar menjadi konkret. Ketika gurunya kurang berinovasi, akhirnya yang abstrak itu semakin ngawang-ngawang lah, semakin mengawang-awang, semakin nggak jelas. Akhirnya maksudnya materinya ya semakin abstrak sehingga siswa itu semakin kurang berminat, lama-lama ngantuk ya, kemudian mengikuti pembelajaran KBM ya itu seadanya, sekedarnya. Akhirnya minat yang begitu rendah berkorelasi pada hasil belajar yang rendah. Itu tadi ya kondisi nyata. Nah, sekarang solusi yang ditawarkan oleh guru tersebut di dalam penelitiannya, sinergi antara penggunaan alat peraga dan penerapan metode cooperative learning di Jigsaw diharapkan dapat mengkonkretkan materi unsur dan senyawa yang bersifat abstrak sehingga siswa dapat memahami dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika minat mengikuti proses pembelajaran meningkat, diharapkan akan berkorelasi pada peningkatan hasil belajar. Jadi begitu ya. Jadi solusinya itu penggunaan alat peraga dan penerapan metode cooperative learning di Jigsaw. Ini yang saya screenshot yang bagian solusinya ya. Jadi kalau di dalam penulisan latar belakang masalah itu kan
terdiri dari beberapa paragraf ya. Jadi silakan dibuka kembali pembelajarannya tentang latar belakang masalah. Jadi saya sampaikan maksudnya secara ringkas ya, biar mudah dipahami. Jadi ini ada solusi penggunaan alat peraga dan penerapan metode cooperative learning tipe Jigsaw. Ada 2 solusi yang ditawarkan. Kemudian diharapkan minat mengikuti proses pembelajaran meningkat ya. Ketika meningkat maka hasil belajarnya diharapkan juga meningkat. Ini solusinya. Tadi ada harapan ideal, kemudian ada kondisi nyata, kemudian disampaikan solusi, kemudian jadilah judul PTK. Ya. Dari masalah di atas, masalah tadi ya yang dikemukakan, dari mungkin bisa dalam misalkan 4 paragraf gitu ya. Dari masalah di atas, maka penulis membuat judul PTK penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 9 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kan mengulang. Jadi judul PTK itu terlahir itu dari yang pertama jelas observasi dulu ya. Tetapi kalau melihat dari bab 1 ini, latar belakang masalah itu terlahir dari adanya ini tadi saya back dulu. Ya ini. Sebentar saya back lagi. Ya ini. Latar belakang masalah ya, harapan ideal, kemudian kondisi nyata. Jadi antara harapan ideal dan kondisi nyata itu kan ada kesenjangan ya. Nah, kesenjangan inilah yang kemudian kita sebut sebagai masalah. Masalah yang ada, makanya latar belakang masalah ini ya. Masalah yang melatar belakanginya. Jadi saya ulangi sekali lagi, harapan ideal itu ada kesenjangan dengan kondisi nyata. Dan kesenjangan ini yang kemudian disebut sebagai masalah. Nah, ini namanya latar belakang masalah. Kemudian diberikan alternatif solusi. Ketika diberikan alternatif solusi, maka kemudian lahirlah judul yang menarik. Ya, nah tadi ya ini judul PTK-nya. Begitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ini kita sudah sampai judul ya. Kemudian kita ke poin yang kedua, yaitu rumusan masalah. Setelah tadi latar belakang masalah sudah, kita rumuskan masalahnya. Masalahnya apa sih? Nah, begitu. Sesuaikan dengan variabel penelitian, semakin banyak variabel, semakin banyak rumusan masalah. Ya kita tinggal sanggupnya berapa variabel. Antara dosen pembimbing dan mahasiswa harus apa yang disampaikan dosen pembimbingnya, mahasiswanya harus responsif ya. Jangan sampai variabel diminta nambah variabelnya. Penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola, ini judul saya sampaikan lagi ya. Penggunaan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kelas 71 MTS Negeri 39 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Ini ada variabelnya ya. Ada variabel dari judul ini kita bisa melihat ada variabel masalah, ada variabel solusi. Masalahnya apa tadi? Minat dan hasil belajar ya, minat belajar dan hasil belajar. Kemudian solusi yang ditawarkan tadi ya, penggunaan alat peraga dan penerapan metode. Nah, di sini kemudian lahirlah cikal bakal ya, lahir rumusan masalah. Rumusan masalah dari kedua ini, dari masalah dan solusi itu kita rumuskan masalahnya. Bagaimana minat belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 9 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran menggunakan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe Jigsaw. Ada datanya ya. Rumusan masalah itu ada datanya. Kemudian yang kedua, ini tadi kan minat. Kemudian yang ketiga hasil. Bagaimana hasil belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 9 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran menggunakan alat peraga model visual kimia batang bola melalui metode cooperative learning tipe Jigsaw. Jadi yang pertama minat ya, masalah terkait minat rumusannya. Yang kedua rumusan terkait hasil belajar. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Antum bisa screenshot lah kalau misalkan
mengulang-ulang, katanya kalau mengulang-ulang video nanti fotonya menjerit-jerit, meronta, menangis terseduh-seduh. Berarti screenshot aja caranya ya. Tonton sampai habis. Jangan lupa like, komentar. Yang belum subscribe, yang sudah ya nggak usah ya, like dan komen. Ya, kita lanjutkan sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, tujuan penelitian ini yang ketiga ya. Setelah tadi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Sesuaikan dengan variabel penelitian. Semakin banyak variabel, semakin banyak tujuan penelitian. Tadi ya sama, rumusan masalahnya banyak ya, tujuan penelitiannya banyak. Variabel penelitiannya banyak. Pertama, variabel penelitian itu semakin banyak, maka rumusannya juga semakin banyak. Dan tujuan penelitian akan mengikuti rumusan. Dan ini judulnya tadi kita sampaikan ya, judul. Kemudian variabel masalah, variabel solusi sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini tujuan penelitian yang saya kotak dengan warna kuning ya. Tujuannya untuk mengetahui minat belajar siswa kelas 71 MTS Negeri 9 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran menggunakan alat peraga melalui fitur kimia batang bola melalui metode kuadripling tipe jigsaw. Kemudian untuk mengetahui hasil belajar kelas 71 MTS Negeri 9 Jakarta pada unsur senyawa pada materi unsur senyawa dan campuran menggunakan alat peraga model fitur kimia batang bola melalui metode kuadripling tipe jigsaw. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya bagaimana minat dan bagaimana hasil belajarnya, kalau pada tujuannya ya mengikuti tawabi lah, manut bahasa Arabnya ya. Jadi kalau tujuannya ya untuk mengetahui minat dan untuk mengetahui hasil belajar terkait dengan penggunaan solusi tadi ya, peraga dan penerapan metode. Begitu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan insyaallah bismillah. Ya, yang terakhir ini manfaat penelitian. Tadi saya ulangi lagi ya, bab 1 ada latar belakang masalah, kemudian ada setelah latar belakang masalah tadi ada rumusan masalah, kemudian juga ada tujuan penelitian, kemudian juga ada manfaat penelitian. Manfaatnya bagi siswa yang kita ajar ya, yang tadi guru tadi kan ada masalah di kelasnya ketika ada PTK, disampaikan PTK, nanti bagi siswa ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Dapat meningkatkan minat dan hasil belajar. Siswa kelas 1 MTS Negeri 9 Jakarta pada materi unsur senyawa dan campuran. Ya, kalau hasilnya meningkat, minat dan hasil belajarnya ya bagi siswa langsung terasa manfaatnya. Manfaat banget gitu ya. Kemudian bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan guru dalam proses KBM dengan beberapa model dan metode pembelajaran di MTS Negeri 9 Jakarta pada khususnya dan sekolah lain pada umumnya. Nah, ini pentingnya kita ketika PTK itu terdokumentasi dengan baik, apalagi disampaikan di jurnal ilmiah, itu akan dibaca oleh yang lain, terutama oleh para pak guru dan guru, agar beliau-beliau ini dari sekolah lain, dari sekolah sendiri atau sekolah lain, atau dari sekolah lain di luar kabupaten provinsi lah ya, itu masih bisa melihat, bisa membaca penelitian kita. Oh, ini bagus nih. Oh, masalahnya sama dengan saya nih. Saya pakai ini nih. Nah, gitu. Saya pakai ini. Mau saya pakai caranya Pak Guru ini. Atau bisa juga untuk penelitian yang relevan bagi guru-guru yang lain. Tinggal mereka mengembangkan. Ini manfaatnya banyak sekali. Tinggal kita niatnya ya, diniatkan untuk perbaikan pembelajaran. Jangan diniatkan untuk hanya mengejar nilai dari dosen, atau bagi guru hanya mengejar kenaikan pangkat ya. Kemudian bagi madrasah, bagi sekolah, yang tadi di madrasah kan bagi madrasah, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah. Ya, ketika gurunya KBM-nya dia ketika pelaksanaan KBM pada prosesnya Pak Guru ini atau guru ini berinovasi, berkreasi dengan baik ya, pengelolaan pembelajarannya itu berkualitas, maka secara umum ya nanti kualitas pendidikan, kualitas proses KBM di madrasah tersebut meningkat. Ya, itu tadi sudah saya paparkan bab 1 mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Mudah-mudahan
Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rezeki pemahaman kepada antum semua untuk memahami dengan jelas, dengan gamblang, dengan terang apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu pertanyaan, masukan, saran, ya, terutama diskusi kita di WA Group. Silakan diteruskan. Terima kasih. Kita tutup. Nakhtatim darsana. Mari kita tutup pembelajaran kita. Mari kita tutup perkuliahan kita di doa dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun ba ta'un tha جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.